Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kisah tentang seorang penyelam ya, atau bagaimana seseorang itu menyelam. Jadi ketika orang belajar berenang, maka tentu saja membutuhkan skill khusus. Hanya saja tempat kedalamannya itu membuat dia membutuhkan peralatan khusus atau tidak. Jadi misal ada orang yang belajar berenang di kedalaman 1 meter. 1 meter ya sebatas pinggang ya. Jadi nggak harus membutuhkan skill khusus dan tidak harus membutuhkan tabung oksigen. Tapi ketika dia mencoba untuk menyelam ke kedalaman 5 meter, maka ini harus kuat paru-paru, punya skill khusus untuk berenang ya, biar nggak tenggelam. Dan kalau dia mau snorkeling minimal pakai alat bantu kacamata dan lain-lainnya. Namun ketika sudah mulai lebih dalam lagi, kedalaman 10 meter, 20 meter, maka sudah pasti dia membutuhkan tabung oksigen untuk bisa masuk ke kedalaman tersebut dan berlama-lama di sana. Apatah lagi kedalamannya sampai 100-an meter, maka tentu tabung oksigennya harus lebih besar lagi agar bisa menyusuri lebih dalam dan lebih lama. Nah, tentu saja kita semua paham tentang hal itu. Namun ketika kita masukkan ke dalam kehidupan kita ya, kalau perjalanan hidup, saya hanya menganalogikan dengan kisah yang tadi. Dahulu ada orang yang hidupannya strata sosialnya, rezekinya dengan tahap sekian, yang kedalaman 1 meter, lalu ia mencoba menyusuri ke kedalaman yang 5 meter sampai 10 meter, maka tentu saja membutuhkan skill. Jadi ketika kita menginginkan rezeki kita naik, strata sosial kita naik, kemuliaan kita naik, tentu saja ada skill khusus atau ada ilmunya. Tidak serta-merta dengan kehidupan kita yang lama itu mau ke kedalaman itu nggak bisa. Harus tentu saja dengan skill tambahan atau alat bantu. Nah, apatah lagi ketika harus menyelami ke kedalaman 50 sampai 100-an meter kehidupan, kurang lebih seperti itu. Ibarat katanya ada dahulu orang yang dia rajin sholat malam, kemudian rajin duha, lalu kata Allah, orang ini udah siap atau punya kemampuan untuk di kehidupan yang lebih berkelas di kehidupan sebelumnya. Maka Allah luluskan dia, misalnya keterima jadi pegawai karyawan yang gajinya 15 jutaan, yang tadinya gajinya serabutan, mungkin sekitar 500.000 1 jutaan, tiba-tiba dapat kerja yang gajinya 15 jutaan. Disebabkan karena apa? Karena dia mempunyai tabung oksigen yang namanya sholat malam dan sholat duha gitu ya. Lalu kemudian Allah antar dia kiri kanan perjalanannya sampai ketemu skill, maka pantaslah ia untuk dipekerjakan di sebuah perusahaan yang gajinya 15 juta. Nah, begitu di perusahaan itu dia makin rajin lagi beribadah dan menambah lagi dengan zikirnya, karena dia kebetulan dapat kerjaan yang bagus ya. Maka Allah pun menambah tinggi kemuliaannya, menambah tinggi kelasnya dengan dia diberikan kerjaan sampingan yang hasilnya bisa sampai ratusan juta. Ini kita hitung-hitungan rezeki dulu, walaupun tidak semuanya nanti diberikan lewat rezeki. Maka dia dapat kerjaan sampingan sampai senilai ratusan juta. Namun apa yang terjadi di kedalaman ratusan juta ini, di kedalaman ratusan meter ini, dia sudah mulai meninggalkan tabung oksigennya. Apa itu tadi? Dia meninggalkan sholat malamnya, dia meninggalkan sholat duhanya karena saking sibuknya. Nah, pada akhirnya ketika tabung oksigen dilepas, semua akan sesak napas ya, nggak bisa berlama-lama di level itu. Maka apa yang terjadi di kerjaannya yang ini, maka dia mengalami sesak, entah karena ada masalah rumah tangganya, entah karena masalah anak-anaknya, entah masalah di kantornya, sesak, sehingga apa yang terjadi? Dia meninggalkan pekerjaan tersebut, entah jatuh bangkrut atau apa. Artinya dia masih di level bawah ini. Namun kemudian dia kembali, karena waktunya udah lapang, udah luang, dia kembali sholat malam lagi bisa, sholat duha lagi bisa. Ibaratkan ibadah ini adalah tabung oksigennya kita di kedalaman itu. Apa yang terjadi? Allah kasih lagi kerjaan yang lain yang semisal dengannya, yang tadi kedalaman 100 meter, gajinya juga sampai ratusan juta, Masya Allah. Alhamdulillah naik lagi. Nah, tapi kali ini bedanya, karena kesibukannya sama, sehingga dia nggak bisa sholat malam lagi, nggak bisa sholat duha lagi, tapi dia alihkan ke
sedekah. Dan itu alhamdulillah masih tercover tabung oksigennya di sana. Jadi walaupun dia sudah sholat malamnya udah tidak serutin dulu, cuman 4 kali dalam seminggu, yang dulunya bisa sampai berjam-jam setiap malam, bahkan cuman 2 kali dalam seminggu, tapi dia menggantinya dengan bersedekah. Jadi kali ini perusahaannya ada sedekahnya. Jadi dia tidak sesak di level itu karena ada cover tabung oksigennya. Nah, ibarat katanya kadang-kadang Allah menilai kita ini sudah layak untuk di kehidupan level kedalaman 100 meter dengan ibadah yang sekian. Tapi ketika diberikan ibadah, diberikan kerjaan tersebut, diberikan kenikmatan tersebut, apa yang terjadi? Kita lupa dengan ibadah kita lupa dengan tabung oksigen kita, sehingga sesak napaslah kita di level itu. Nah, ketika teman-teman merasakan ini, maka seharusnya atau sepantasnya jaga ibadah kita. Ketika Allah sudah naikkan kelasnya, jaga ibadahnya. Kalau perlu tambahkan dan pantaskan kita, tambah lagi tabung oksigennya. Jadi untuk teman-teman yang sampai sekarang masih merasa kok hidup saya begini-begini saja ya, nggak naik-naik, yang jualan misalnya dapat 10 juta nggak bisa naik, mentok di 10 juta, ya barangkali menurut Allah kita belum layak untuk masuk ke 15, 20, 100. Gimana caranya supaya layak ke sana? Pertama skill, kemudian kedua sediakan tabung oksigennya, atau paling tidak sediakan dulu tabung oksigennya, nanti diantar kemana skillnya. Apa tabung oksigen itu? Ya ibadah. Semakin dekat kepada Allah, bahkan teman-teman harus tahu ini kalau berbicara tentang rezeki. Hakikat rezeki diturunkan itu kata Nabi SAW untuk didirikannya sholat dan ditunaikannya zakat. Maka agak-agak aneh dan agak lucu ketika teman-teman mencari rezeki dan meninggalkan sholat gitu ya. Padahal hakikat rezeki diturunkan agar sholat ditunaikan dan zakat dikerjakan. Nah, tapi ketika teman-teman gara-gara kerjaannya sudah meninggalkan sholat, itu sudah di luar daripada hakikat rezeki itu sendiri, kenapa diturunkan. Maka justru semakin banyak kita sholat, semakin kita membuat orang sholat dengan pekerjaan kita. Misal kita bos di sebuah perusahaan, lalu gara-gara kita bos kita membuat orang jadi sholat, malah rezeki itu makin turun. Itu kunci ya. Jadi istighfar, mohon ampun berbanyak karena dosa termasuk penghalang-penghalang rezeki. Terus yang kedua, gara-gara kita orang jadi sholat, orang jadi hijrah, orang jadi taubat, maka rezeki itu akan lebih banyak lagi lewat kita gitu. Nah, itu dia teman-teman, persiapkan skillnya dan persiapkan tabung oksigennya. Jangan sampai kita tenggelam ketika sudah diantar ke kedalaman sekian, kita lupa dengan tabung oksigen kita. Jadi kehidupannya naik turun. Jadi bukan terkait tentang rezekinya itu diangkat, yang tadinya misalnya sudah naik jadi eselon 2 gitu ya. Gara-gara dia rajin sholat tahajud jadi naik eselon 2, lalu kemudian dia tinggalkan sholat tahajudnya, eselon 2-nya juga dilepas. Enggak seperti itu. Tapi rasanya, dulu pernah dia nikmat di eselon 2-nya, atau dia pernah nikmat di manajernya, dia pernah nikmat dengan harta sekian, tiba-tiba dia tinggalkan tabung oksigennya, tidak serta-merta hartanya langsung turun, eselonnya jadi turun, enggak juga, tapi rasanya langsung hilang. Jadi yang dulu nikmat dengan punya uang banyak, sekarang uangnya tetap banyak tapi rasanya jadi sesak dan hilang. Nah, sesak itu tadi tabung oksigen. Kenapa saya istilahkan, analogikan tabung oksigen? Karena ya orang sesak karena orang susah nafas gitu ya. Jadi analoginya lari ke sana aja biar teman-teman paham. Jadi yang teman-teman yang menyimak video ini, ada yang bisa diambil kesimpulannya, masukkan ke kedalaman kehidupan kita. Kita ingat-ingat nih, dulu waktu saya rajin ibadah, tiba-tiba Allah kasih sekian, Allah naikkan sekian, tiba-tiba saya tinggalkan ibadah itu. Apa yang terjadi dengan pemberian Allah tersebut? Apakah menghilang atau rasanya yang hilang gitu ya? Jadi ada teman-teman yang sudah menikah, misalnya menikah tambah istri, tambah anak, tambah tanggung jawab. Nah, memang rasanya naik waktu itu, tapi di kemudian hari kok anak, istri, kerjaan ini justru menyesakkan. Nah, itu dia tadi, barangkali skillnya ada, hanya saja lupa tabung oksigennya. Maka perbanyak tabung oksigen, ambil amalan-amalan khusus, kerja amalan-amalan rahasia yang teman-teman bisa kerjakan. Contoh misalnya ada yang rawatibnya tidak putus-putus, ada yang sedekahnya sekian per bulan, ada yang kemudian sering memberi makan. Itu bisa teman-teman lakukan. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa difahami analogi ini, silahkan dipraktikan. Nah, terakhir soal, silahkan teman-teman tuliskan di bawah, dalam kehidupannya pernah
menyelam di kedalaman apa gitu ya. Lakukan apa, tabung oksigennya tiba-tiba dikasih sama Allah, kedalamannya apa, nikmatnya apa, lalu kemudian rezekinya naik apa dan seterusnya dituliskan saja di bawah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.